Bertakwa niku ulama mengatakan orang yang takut kepada Allah. Ulama mengatakan bertakwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang punya rasa takut kepada Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya berhati-hati. Orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, apa itu takwa? Takwa itu seperti kamu berjalan yang penuh dengan duri. Ibu, tiang takwa niku tiang yang berjalan di jalan yang penuh duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng ngersanipun para sesepuh pilih sepuh ingkang satuhu dan kinurmatan rahimakumullah, wabil khusus dumateng para ibu lan para bapak jamaah setia Jihad Pagi Kelurahan Badrutno ingkang tansah istiqomah enjang menika grimis nek boten mendung sampun ketinggal kados siang sanget. Ada kalanya kita pengajian dalam cuaca yang terang, ada kalanya juga hujan, ada kalanya setengah 6 menika tesih ketinggal peteng, ada kalanya sampun ketinggal siang. Menika menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita menika ada yang maha mengatur kita. Disunnahkan atau dianjurkan untuk mengatur diri kita dalam kehidupan, tetapi jangan lupa bahwa di balik itu semuanya ada zat yang maha mengatur. Itu makna dari kita beriman kepada qada dan qadar. Agar apa ibu dan bapak sekalian? Agar menjadi amal soleh kita ketika kita berhasil, kita tidak menjadi sombong, karena di balik keberhasilan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya untuk kebaikan kita. Begitu pula ketika apa yang kita usahakan itu belum berhasil, maka jangan terlalu bersedih, karena di balik kebelum berhasilan itu ada zat yang maha mengatur, yaitu Allah, untuk kebaikan kita. Nah, di balik berhasil atau belum berhasil,
Maka yang menjadi amal soleh kita itu adalah ikhtiar kita. Ikhtiar kita itulah yang menjadi amal soleh. Dan besok yang akan dinilai oleh Allah adalah amal soleh kita. Bukan berhasil atau tidak berhasilnya, tapi amal soleh kita. Kalau kita tahu bahwa kita berusaha dan tidak akan berhasil, alah ngopo dadak kesel-kesel sinau, engko yo ora keterima dadi PNS, alah ngopo dadak kesel-kesel nyambut gawe. Nek pancen rezekine lak yo tekan dhewe. Menika wilayahipun Gusti Allah. Yang menjadi wilayah kita adalah ikhtiar, berusaha, beramal. Itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menjadi penting ibu dan bapak sekalian, di dalam kita beramal itu berhati-hati. Jangan sampai kita menerjang apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Karena keberhasilan dan kebelum berhasilan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang berhati-hati itu akan menjadi kebaikan. Kebaikan karena menjadi amalnya, dan kebaikan dari takdir itu sendiri. Orang yang ingin menjadi penguasa, kata sakniki ini sekedap malih benjing Februari, menjadi anggota DPR, menjadi pimpinan daerah, menjadi atau tidaknya itu belum tentu itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Bisa jadi dijadikannya pemimpin itu adalah untuk kebaikannya, maka Allah jadikan dia pemimpin. Untuk orang-orang yang beramal soleh bisa jadi menjadi pemimpin itu akan menjadi fitnah bagi dirinya, maka Allah tidak jadikan. Berarti tidak menjadi pemimpin itu adalah keselamatan, kebaikan baginya. Ngaten nggih Bapak Ibu, memaknai takdir, qada dan qadar yang Allah tentukan di dalam hidup kita sebagai rukun iman yang ke-6. Orang kalau tidak percaya kepada takdir akan ngelokro, akan putus asa. Kenapa kita harus percaya kepada takdir? Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Oke? Sehebat apapun manusia berusaha, kalau Allah belum menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nah, tentu terus kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi manusia sebatas berusaha. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya memuji lan bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah tansah paring lumeber nikmat dumateng kita. Salah setunggal nikmatipun yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita, injil menika kita saged hadir di dalam pengajian menika. Kita diberikan kesehatan dan diberikan al-afiyah, kemudahan untuk melakukan ketaatan, untuk beribadah kepadanya. Ahad menika menjadi ahad terakhir di bulan Jumadil Awal. Berarti ahad ngajeng ibu-ibu ketinggalipun awake dhewe ngaji pendak ahad. Niku ahate benten-benten
nggih, ahad yang kita tinggalkan kemarin berbeda dengan ahad yang sekarang. Ahad yang akan datang juga berbeda dengan ahad yang sekarang maupun ahad yang kemarin. Maka wal asr, demi waktu itu tidak bisa diputar kembali, maka siapa yang mengisinya dengan amal soleh wa amilus solihan, maka dialah orang-orang yang beruntung, yang tidak rugi. Innal insana lafi khusr, semua manusia itu rugi karena waktu itu tidak bisa di stop. Waktu itu akan terus berlalu. Usia kita boleh sama, ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi amal-amal kita tidak bisa, harus sama. Amal-amal kita berbeda-beda. Sami-sami yuswa sekawan dosa ingkang setunggal diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Ingkang setunggal yuswa sekawan dosa namung tinggi tengok-tengok, tinggi santai-santai, nopo meleh sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban ibadahnya. Nah, niki benten-benten. Umur bisa sama, tapi amal berbeda. Sebaik-baik orang adalah diberi oleh Allah umur yang panjang, Kanjeng Nabi pangandikan, dan banyak amal solehnya. Tapi sebaliknya, seburuk-buruk orang diberi umur yang panjang, tapi digunakan untuk keburukan. Mila menika ibu-ibu dan bapak sekalian, monggo kita isi waktu-waktu kita, nggih. Sak menika sudah ahad di pekan terakhir, sak menika tanggal 27 Jumadil Awal 28, 29, lajeng 30 melebet tanggal setunggal Jumadil Akhir. Mengke bakdo niku Recep, bakdo niku Ruwah, bakdo niku Puasa. Pengaosan menika kangge ngimutaken. Nggih, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus surat Az-Zariyat ayat 55 menika Gusti Allah emutaken kangge bekal Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan, pengajian, tausiah itu sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Ayat salat sengipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada. Terus pengajian ini sangat berguna karena untuk mengingatkan bahwa kita diciptakan oleh Allah di dunia ini illa kecuali liya'budun, untuk menyembah kepada Allah. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kamu kecuali agar kamu menyembahku dengan mukhlis, dengan ikhlas. Ikhlas itu lurus, hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain-lain. Kalau dalam ilmu eksak, orang yang lurus itu orang yang akan mendapat begitu banyak pahala dan keberkahan dari Allah. Bapak Ibu melakukan satu ibadah, ning ada pamrih, satu ibadah, satu pamrih. Ini dalam ilmu eksak, satu dibagi satu, panjenengan pikanto satu. Terus ganjarane mung siji, barokahnya mung siji. Panjenengan membantu seseorang satu perbuatan, ning jenengan pamrihe dua. Nek aku sok butuh gitu, nyilih dijilihi. Aku nek njaluk tulung ditulungi. Jadi kita melakukan kebaikan itu karena pamrih. Nah, pamrih-pamrih kita ini tadi Allah katakan mukhlisina lahuddin, agar kamu itu lurus, tidak ada pamrih-pamrih kecuali hanya untukku. Satu kebaikan ada dua pamrih, setunggal dipun bagi kalih pinten Bu? Setengah. Nah niku dalam ilmu eksak. Satu ibadah pamrih sekawan, pinten Bu? Entuk sapros kawan. Ngibadah satu pamrih sedoso, semakin banyak pamrih hasilnya semakin kecil. Tapi kalau pamrihnya nol, nah niki kula nggih mboten ngerti niku. Ahli matematika itu kok bisa ya, berapapun kalau dibagi nol, ikhlas tidak ada pamrih, itu ternyata hasilnya tidak terhingga. Tidak terhingga niku mboten nol, mboten strip, tapi enten tondo piyambak kaya strip ning ngangge ngombak. Nah, kula tanglet niki napa artine? Ini namanya hasilnya tidak terhingga. Oh, ngoten. Maka Allah perintahkan mukhlisina lahuddin, agar kamu tidak kehilangan banyak pahala dan keberkahan, maka kamu harus ikhlas. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, maka kita selalu berusaha untuk mengisi hidup kita dengan banyak-banyak memuji Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kemarin sudah saya sampaikan, perintah untuk memuji dan bersyukur itu Allah tempatkan di awal dari wahyunya, dari firman-firmannya di dalam Al-Quran, yaitu dimulai dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tidak sembarang surat. Kenapa yang pertama kok tidak Al-Baqarah? Kenapa yang pertama tidak Ali Imran? Kenapa yang pertama tidak An-Nisa? Kenapa yang pertama tidak Al-Maidah? Nah, semuanya itu Allah yang maha bijaksana yang mengatur urutannya. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini menjadi kalimat
kebaikan, kalimat keberkahan. Setiap amal-amal baik kok tidak diawali dengan membaca bismillah, maka Kanjeng Nabi pangandikan amalnya akan buntung, utul, okay, mboten nyambung. Jadi dia melakukan amal, ya sudah akan dibalasi juga oleh Allah, tetapi dia kehilangan amal soleh yang akan dia dapat besok di akhirat sebagai balasan. Orang-orang yang melakukan amal-amal, ibu-ibu dan bapak sekalian, setiap dia melakukan kebaikan, semuanya akan dibalasi oleh Allah. Tetapi yang mengawali dengan membaca bismillah, maka balasannya akan menjadi kekal, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Tiang non muslim ya melakukan kebaikan, ya dia akan mendapatkan balasannya. Dia rajin bekerja, dia akan mendapatkan hasil. Dia rajin belajar, dia akan menjadi pandai. Dia menjadi orang yang senang menolong, suka membantu, dia akan disenangi oleh banyak orang. Tetapi kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka balasannya tidak kekal. Balasannya hanya sebatas di dunia. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian, dari ayat pertama surat Al-Fatihah menikah, kita semuanya diberitahu oleh Allah bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka tidak boleh kita diberi kehidupan oleh Allah kok nopo niku mboten terima, ditakdirkan ya oleh Allah sebagai petani mboten terima, ditakdirkan oleh Allah diberi rumah yang sederhana tidak terima, rezeki ya yang cukup-cukup, tidak berlebihan, tidak terima, protes. Padahal hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita protes, ibu dan bapak, lajeng ikan dipun kersakaken ibu lan bapak kados pripun? Nah, ibu. Wah, kula nggih kepengin Pak kaya bapak nika, kaya ibu nika. Kula nggih kepengin Pak nggih omah gedhe kaya nika, duwe dhuwit akeh kaya nika. Ngoten ibu bapak. Hidup kita itu adalah anugerah dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Minimal niku Pak. Minimal niku liyane tesih akeh. Niki paling boten. Sak boten-botenipun setidak-tidaknya. Kenapa kok Allah itu membeda-bedakan keadaan kita? Satu, karena belum tentu ketika kita itu seperti orang yang kita inginkan kita bisa ngelakoni dengan selamat. Cobitipun raosaken Bapak Ibu, biar pengajiannya menika bil hikmah ya, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, dengan kebaikan. Hikmah menika banyaknya kebaikan-kebaikan. Awake dhewe kepengin
kaya wong liya yang kita rasakan, wah pokoknya kepenuk, niku belum tentu. Kalau kita itu diberi keadaan yang seperti itu, kita bisa nglakoni dengan baik. Pun ibu-ibu bapak ngersakan sakniki mbayangke kepengin kados sinten? Sak sampunipun bapak ibu mbayangaken kinten-kinten nek Ahad pagi teng Baturetno ngeten iki terus saya saged ngerawuhi mboten. Nek mbayangke kados ingkang panjenengan bayangaken, kula kan mboten ngerti jenengan bayangke sinten. Wah, kula nggih bayangke dadi pengusaha sukses. Oh, belum tentu. Jenengan enjing menika saged teng mriki, mungkin terus teng luar negeri. Malah salate kapiran. Malah kathah godaanipun. Nggih, jadi belum tentu kita itu bisa ngelakoni. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah anugerah yang terbaik dari Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kula wangsuli melih ibu-ibu bapak-bapak, Allah itu Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin boten. Nah, niki lah ngobrol cara bodon. Ngobrol cara bodon. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu mungkin boten badhe nakdirke hal yang buruk, ingin memberikan yang buruk kepada kita. Tidak mungkin. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wong awake dhewe kemawon ingkang kecipratan, nggih diciprati kalian Gusti Allah sifatnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kemawon, kepengin bisa memberikan kebaikan. Awake dhewe saged nulung-nulung tiyang gitu karena punya kemampuan nulung-nulung. Enggak mungkin awake dhewe iso nulung-nulung enten tiyang ingkang butuh pertolongan namun di nengke mau. Padahal kita bukan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya oleh Allah diberi sifat kasih dan sayang. Yang kedua, ibu dan bapak, nah menika yang lebih ekstrim. Nah, kalau yang pertama, kenapa kok Allah itu menakdirkan kita beda-beda? Karena belum tentu nek Gusti Allah niku nuruti keinginan. Nah, maka dalam hidup itu ada keinginan, ada kebutuhan. Keinginan niku waduh pun mboten enten telas-telas. Tapi kalau kebutuhan, nah itulah yang dicukupi oleh Allah. Bukan keinginan tapi kebutuhan. Yang kedua, lah niki yang paling ekstrim. Kenapa kok Allah itu tidak mengabulkan apa yang selalu menjadi keinginan kita? Karena akan menjadi kehidupan tidak bisa berjalan. Kehidupan akan mandek. Kabeh wong kepengin sugih, disugihke kabeh kali Gusti Allah. Jenengan pegel-pegel lajeng ngundang tukang pijet enten Bu sing purun? Yo. Engko sore nggon aku yo. Iki anu gegerku kaku-kaku harus sikilku dipijeti yo. Jenengan bisa seperti itu karena kita punya uang. Tukang pijeti butuh uang. Tukang pijet itu nek mboten pijeti kan nggih mboten entuk duit, gitu. Lah nek sakniki kabeh pun duwe duit. Pripun, Bu? Yo kok sore nggon aku yo. Aduh. Repot alasan mawon gitu. Arep nyauri, oh mboten kula sakniki pun duwe duit akeh, kok ndak dikira gaya gitu.
Jadi berhenti Bu kehidupan. Kalau semua orang apa yang dia inginkan diijabah oleh Allah dalam seketika. Jadi Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tetapi cara Allah mengabulkannya itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, pasti dikabulkan oleh Allah. Ada riwayat dalam sebuah hadis, ya, ketika seorang ahli surga sudah masuk ke dalam surganya, dia menikmati fasilitas di surga, istana, taman, lalu dia ketika berjalan-jalan ada sebuah bangunan di rumah itu yang hilang. Oh, istana wis begitu megah, ono sing ilang siji kemawon, rasanya di hati itu jadi belum puas. Maka ditanyakan, "Duh Gusti Allah, niki kok marmer kula ucul setunggal?" Nah, kali Gusti Allah dijawab, "Ini yang dulu kamu minta-minta terus, nanti nangis-nangis, nanti ngancam-ngancam, gitu. Pokoknya jenengan mboten ngabulke, kula mboten nyembah meleh lho kalian jenengan." Memangnya gue pikirin, ya Gusti Allah kan ngoten, gitu. Nah, ya sudah, aku mesake, ya wis tak keke lah. Nangis-nangis terus lah itu. Terus hamba ini tadi melihat ternyata semua yang ia minta oleh Allah dikabulkan di akhirat. Lalu orang ini berkata, "Wahai Allah, seandainya aku tahu bahwa semua doaku Engkau kabulkan." Kan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Maka niscaya aku ketika hidup di dunia akan banyak-banyak berdoa, dan sekaligus aku minta dalam doa itu jangan Engkau kabulkan di dunia. Loh Bu, nek awake dhewe ndonga kepengin kabul teng pundi Bu? Kebanyakan orang kalau berdoa kepengin kabul sakdet saknyet alias teng pundi? Teng donya. Padahal riwayat menika menjelaskan, ya Allah, ternyata semua doaku Engkau kabulkan sebagaimana janjimu di dalam Al-Qur'an. Ndekno kok aku mbiyen gitu burung dikabulke iki kaya setengah rodok protes. Gandeng protes kali Gusti Allah wonten sing dikabulke teng donya. Ning niku wau marmere ucul siji. Nah, kita tidak perlu seperti itu, ibu-ibu, bapak sekalian, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam kesempatan yang berbahagia ini ada hal-hal yang harus kita renungkan bersama. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri, niki terjemahanipun, penduduk suatu daerah, penduduk suatu desa aman, dia beriman kepada siapa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Nah, jadi yang dimaksud amanu, beriman di sini adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wattaqau, dan bertakwa. Napa bertakwa niku?
Umar ibnu Khattab menjelaskan bertakwa niku hati-hati. Bertakwa niku ulama mengatakan orang yang takut kepada Allah. Ulama mengatakan bertakwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang punya rasa takut kepada Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya berhati-hati. Orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, apa itu takwa? Takwa itu seperti kamu berjalan yang penuh dengan duri. Ibu, tiang takwa niku tiang yang berjalan di jalan yang penuh duri. Kinten-kinten le badhe melampah pripun, Bu? Alon-alon, hati-hati. Ora cek widak ri. Nggih. Mungkin sakit jundil-jundil, tapi duri-duri jeratnya setan itu tidak terus marahi loro jundil-jundil, boten. Duri-duri itu oleh hawa nafsu, oleh setan dibumbui, dipageri dengan kenikmatan-kenikmatan, okay? Dengan kesenangan-kesenangan yang memuaskan hawa nafsunya. Oh, niku beda nek durine marai ngopo semut loro, nah, pun cetha gitu. Waduh, midak siji, wuyuh yung. Ah, badhe mlaku meleh ngati-ati. Tapi niki durinya duri yang diselimuti, dipageri, ditutupi oleh kesenangan-kesenangan. Midak seneng. Nah, niki sing marahi mboten ati-ati. Nek midak loro mesti hati-hati. Amanu wattaqu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wattaqu, dan bertakwa, la sungguh fatahna akan kami bukakan barokatim minas samai wal ardi, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi jika kamu tidak berhati-hati, mendustakan, kadzabu, mendustakan, ra percaya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan aku timpakan kepadamu azab yang pedih disebabkan karena kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beriman dan bertakwa. Maksudipun ibu-ibu dan bapak sekalian, menika sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kita. Niki yang bisa seperti ini niku wilayahnya mubalik, wilayahnya ustadz, wilayahnya dai, wilayahnya kiai. Menapa memberi nasihat. Kalau orang-orang yang memberi nasihat niku
seorang pimpinan, apalagi niku nyun sewu saat ini menjelang pemilu, gitu, yang menjadi ASN, aparatur sipil negara, kok menasehati, niku kena delik perkara. Tapi kalau ustaz, mubalik, kiai yang menasehati, ini adalah berkaitan dengan menyempurnakan ibadah kepada Allah. Nah, ibu-ibu, keberkahan dari Allah itu atas dua perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bertakwa. Nah, monggo niki menjadi tanggung jawab kita bersama. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Kanjeng Nabi paling pangendikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kamu, oh niki ibu bapak, ra'in adalah pemimpin, wa kullukum ra'in, dan setiap pemimpin mas'ulun an ra'iyati, akan dimintai pertanggung jawaban. Benjing ibu-ibu, bapak-bapak, lan putra-putra ingkang sampun usia 17 tahun ke atas niku badhe coblosan. Niki nek kula PNS mboten entuk gitu. Karena tidak boleh berpihak. Tapi kalau ustaz, dai, mubalik, itu memberi nasihat kepada jamaahnya. Monggo ngatos-atos. Saya tidak mengarahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kudu milih ini, kudu milih ini, kudu milih ini. Saya hanya mengingatkan bahwa setiap bapak-bapak dan ibu-ibu itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Karena setiap diri kita adalah pemimpin. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak, maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, kebaikan yang tidak diatur dengan baik akan dikalahkan oleh keburukan yang diatur dengan baik. Jadi awake dhewe apik ning meneng, kalah kalian tiang ingkang awon ning rembukan. Gitu piye carane? Setunggal ibu dan bapak sekalian, pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat yang di DPR dan MPR. Ya, wakil rakyat niku ada DPR, ada MPR. Bedanya DPR kali MPR niku napa, Bu? Kalau DPR itu nopo calon-calonnya dari partai politik. Kalau MPR niku nopo Bapak Ibu? MPR niku gabungan dari calon-calon partai politik tadi sing kepilih kalian ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan. Sakmenika naminipun DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Niki kula menganjurkan supaya menjadi amal soleh. Menganjurkan itu kan boleh diikuti, boleh juga tidak. Jadi tidak ada masalah.
supaya menjadi amal soleh untuk kita. Jangan, Pak, ini kok membicarakan politik di pengajian, nggak boleh. Loh, siapa yang nggak bolehkan? Bagaimana Nabi menjadi utusan Allah sebagai Nabi dan Rasul, membawakan Islam itu, masjid sebagai pusatnya untuk mengatur dakwah, untuk mengatur pemerintahan. Jadi membicarakan pemerintahan itu pengajian banget. Nggih, mboten kok terus iki pengajian kok diisi politik, tidak begitu. Untuk presiden, Ibu dan Bapak, semua calonnya dan wakilnya, baik presiden maupun wakil presiden, menika sedaya Islam, nggih. Nah, monggo ngatos-atos. Nggih. Kula yakin bapak-bapak, ibu-ibu mesti sampun nggih, mulai sekarang ketok ya arep milih iki, monggo. Tetapi sepindah malih, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita berdoa, nggih. Terus jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah supaya kita diberi petunjuk untuk dapat memilih calon presiden dan wakil presiden yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebaikan dan keberkahan. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansuril mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ibu bapak sekalian, saestu kathah kirangipun nyuwun gunging sampun pangsami. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.